semua, halo adik-adik tingkat SMP di Pesantren Al-Amin. Selamat datang di kelas puisi. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofwa Laili Maulida. Saya dari kelompok 4 KKN BBM Universitas Airlangga, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adik-adik di sini bisa panggil kakak Kak Sofwa. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan tentang puisi. Nah, materi-materi yang akan kita bahas, yang pertama ada definisi puisi, yang kedua ada ragam puisi, yang ketiga ada unsur intrinsik puisi, yang keempat ada analisis unsur intrinsik, dan yang terakhir ialah penyair Indonesia dan karya. Nah, adik-adik pasti nggak asing lagi kan dengan istilah puisi. Tentunya kalian pasti sudah pernah mendengar dan membaca puisi. Sebenarnya apa sih puisi itu? Puisi merupakan suatu teks yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan keindahan dari kata-kata. Jadi di sini puisi dapat menjadi tempat yang paling indah untuk mencurahkan isi perasaan seseorang. Hal ini yang membuat puisi dikemas dengan bahasa yang imajinatif dan tersusun dengan kalimat yang penuh makna. Nah, selanjutnya kita akan membahas ragam puisi. Yang pertama ada puisi naratif. Puisi naratif merupakan puisi yang isinya berupa ungkapan penyair dalam bentuk cerita atau penjelasan. Puisi naratif terbagi menjadi dua, yaitu ada puisi balada dan puisi romansa. Puisi balada merupakan puisi yang bersisi cerita mengenai orang hebat, perkasa, atau tokoh yang dipuja-puja. Sedangkan puisi romansa merupakan puisi yang berisi kisah percintaan, perkelahian, hingga petualangan yang disajikan dengan gaya bahasa yang romantik. Nah, selanjutnya ada puisi lirik. Puisi lirik merupakan puisi yang isinya berupa ungkapan batin individu penyair, yang isinya bisa berupa gagasan, pengalaman, serta suasana batin yang ada dalam diri dan sekitarnya. Puisi ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada puisi elegi, yang kedua ada puisi serenada, dan yang ketiga ada puisi ode. Puisi elegi merupakan puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari penyairnya. Puisi serenada merupakan puisi yang berisi sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Sedangkan puisi ode merupakan puisi yang berisi pujian terhadap suatu hal, seseorang, atau suatu keadaan. Lalu ada puisi deskriptif. Puisi deskriptif merupakan puisi yang isinya berupa pemberian kesan penyair terhadap suatu objek yang ia angkat dalam puisi, baik itu peristiwa, keadaan, benda, hingga suasana yang menarik. Puisi deskriptif terbagi menjadi dua, yaitu puisi satir dan puisi kritik sosial. Puisi satir merupakan puisi yang mengungkapkan rasa ketidakpuasan penyair mengenai suatu keadaan dengan cara menyindir atau menyatakan sesuatu yang sebaliknya. Sedangkan puisi kritik sosial merupakan puisi yang menyatakan asa tidak senang terhadap seseorang atau keadaan dengan cara membeberkan hal yang rusak pada objek yang diangkat dalam puisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur intrinsik. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik merupakan unsur yang ada di dalam puisi atau merupakan unsur utama yang membangun keutuhan sebuah puisi. Unsur ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur lahir dan unsur batin. Unsur lahir merupakan unsur yang terlihat secara fisik atau dapat ditemukan dalam teks. Sedangkan unsur batin merupakan unsur yang tersembunyi, yang dapat dilihat di dalam konteks. Nah, hal-hal yang dapat menjadi unsur lahir yang pertama ada diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Yang kedua, ada majas atau kiasan, merupakan cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, ada imaji atau citraan, merupakan pengingatan kembali sesuatu yang pernah dialami atau diinderai. Yang keempat, ada verifikasi atau persajakan, merupakan keselarasan bunyi bahasa baik kesepadan bunyi, kekontrasan, maupun kesamaan. Dan yang terakhir adalah tipografi, merupakan bentuk penulisan. Kemudian ada unsur batin. Hal-hal yang menjadi unsur batin yang pertama ada tema. Tema merupakan pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Contohnya, tema kasih sayang atau pahlawan. Yang kedua ada perasaan.
Perasaan merupakan sikap penyayat terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Contohnya perasaan sedih, marah, kesal, haru, dan lain-lain. Yang ketiga ada nada. Nada merupakan sikap penyayat terhadap pembacanya. Contohnya nada perjuangan, nada kewibawaan. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba menganalisis unsur intrinsik salah satu karya puisi oleh Chairil Anwar yang berjudul Aku. Dimulai dari diksi. Kita lihat di sini bahwa pilihan kata "kalau sampai waktuku" dirasa lebih tepat dan indah digunakan dibandingkan dengan pilihan kata "jika aku mati". Begitu pula dengan pilihan kata "tak perlu sedu-sedan itu". Dirasa lebih tepat dan indah digunakan dibandingkan dengan pilihan kata "kesedihan itu tidak ada gunanya". Kemudian ada majas. Majas yang dapat kita temukan dalam puisi ini yaitu ada majas metafora atau majas perumpamaan. Terdapat dalam baris "aku ini binatang jalang", di mana bukan berarti aku ini benar-benar seekor binatang jalang, tetapi perumpamaan bahwa aku merupakan seorang makhluk yang liar, tidak suka pada aturan-aturan atau perintah. Selanjutnya ada majas hiperbola atau melebih-lebihkan. Dapat kita lihat dalam bait, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Mengapa hiperbola? Karena jika peluru sudah menembus kulit atau badan seseorang, pasti seharusnya seorang tersebut sudah lemas, bahkan meninggal. Nah, kira-kira masih ada lagi tidak ya majas hiperbola yang dapat kita temukan dalam puisi ini? Selanjutnya ada imaji atau citraan. Dapat kita lihat dalam puisi ini bahwa kata merayu memiliki citraan gerak, kata terbuang memiliki citraan gerak, dan kata hilang memiliki citraan penglihatan. Nah, menurut kalian, masih adakah citraan yang dapat kita temukan dalam puisi ini? Kemudian verifikasi atau persajakan. Pada bait pertama dan pada bait kedua terdapat rima atau pengulangan bunyi u. Pada bait ketiga terdapat rima atau pengulangan bunyi eng. Dan pada bait kelima dan keenam terdapat pengulangan bunyi i. Tipografi. Puisi ini memiliki rima yang sama disusun secara sejajar dengan memperlihatkan pola susunan kata yang teratur. Tema dari puisi ini merupakan tentang ketekunan dan kemauan seseorang yang selalu ingin memperjuangkan hak dirinya, walaupun banyak rintangan yang datang menghampiri. Perasaan dalam puisi ini menggambarkan ekspresi seseorang yang ingin terbebas dari ikatan dengan semangat yang besar dan tekad yang kuat. Nada dalam puisi ini mengandung kewibawaan, perjuangan, syahdu, dan sendu. Amanat yang dapat kita petik dari puisi ini bahwa sebagai manusia kita harus kuat, memiliki tekad, dan tidak mudah menyerah walaupun banyak rintangan yang harus kita hadapi. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan berbicara tentang penyair Indonesia dan karyanya. Siapa yang kenal dengan sosok W.S. Rendra? W.S. Rendra merupakan seorang penyair dan dramawan terkemuka sejak tahun 1950-an. Semasa hidupnya, ia telah menulis banyak puisi dan menerbitkan banyak buku. Di antaranya adalah karya yang berjudul Pacar Seorang Seniman, Kenang-kenangan Seorang Wanita Pemalu, Stanza dan Blues, Doa untuk Anak Cucu, dan Puisi-Puisi Cinta. Salah satu puisi yang terkenal ialah puisi yang berjudul Gumamku Ya Allah. Chairil Anwar merupakan seorang penyair yang berasal dari Medan. Pengalaman menulisnya dimulai sejak tahun 1942 ketika ia menulis puisi nisan. Sejak itu, ia banyak menghasilkan karya hingga akhir hayatnya. Puisi-puisi karya Chairil pun dikumpulkan dan diterbitkan hingga menjadi 3 buku, yaitu Deru Campur Debu pada tahun 1949, Kerikil Tajam, dan Yang Terempas dan Yang Terputus pada tahun 1949, dan Aku Ini Binatang Jalang pada tahun 1986. Salah satu puisi yang terkenal ialah berjudul Aku, yang tadi sudah kita analisis. Sapardi Djoko Damono. Selain terkenal sebagai penyair, beliau juga terkenal sebagai dosen, pengamat sastra, kritikus sastra, dan pakar sastra. Semasa hidupnya, ia telah menulis banyak puisi yang kemudian ia kumpulkan ke dalam beberapa buku.
yaitu buku kumpulan puisi yang berjudul Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, Hujan Bulan Juni, Arloji, Ayat-Ayat Api, Mata Jendela, Ada Berita Apa Hari Ini dan Sastro, dan Kolam. Karya puisi yang berjudul Yang Fana Adalah Waktu merupakan salah satu puisi yang terkenal dari Sapardi Djoko Damono. Sutarji Kazom Bahri. Beliau dijuluki sebagai Presiden Penyair Indonesia dan merupakan salah satu pelopor penyair angkatan 1970-an. Puisi-puisinya dipandang para pakar sebagai karya yang membawa napas baru dalam dunia perpuisian Indonesia. Buku kumpulan puisi karya Sutarji yaitu O Amuk Kapak atau Ngit Cari Agar, Kucing, Aku Datang Padamu, Perjalanan Kubur David Copperfield, dan Realitis Tanah Air. Nah, ini adalah salah satu puisi Sutarji yang bermain dengan tipografi. Djoko Pinurbo. Puisi-puisi karya Djoko merupakan perpaduan antara narasi, humor, dan ironi. Ia pandai menggunakan dan mengolah citraan yang mengacu pada peristiwa dan objek sehari-hari dengan bahasa yang cair tetapi menusuk. Buku kumpulan puisi yang sudah beliau terbitkan adalah Pacar Senja, Haduh Aku Di-Follow, Surat Dari Jogja, Selamat Menunaikan Ibadah Puisi, Malam Ini Aku Akan Tidur Di Matamu, dan buku latihan tidur. Selain lewat buku, karya-karya dari beliau juga dapat dinikmati melalui akun Instagramnya di @jokpin.jogja. Berikut adalah salah satu karya dari Instagramnya yang berjudul Juli 2021. Hari-hariku terbuat dari innalillahi. Selesai! Yeay! Nah, gimana adik-adik? Pasti kalian sekarang sudah lebih paham kan tentang materi puisi. Sekian penjelasan dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat buat kalian. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini bakal ada kejutan lebih lanjut yang akan disampaikan oleh Hafizah. Terima kasih semua. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SMP Pesantren Al-Amin. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga semuanya selalu sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Iza Zafira dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Airlangga. Nah, kalau kalian sedang menonton video ini, artinya kalian sudah melihat kan materi tentang puisi yang diberikan oleh Kak Sofwah. Nah, aku yakin kalian sekarang jadi lebih paham nih tentang seluk-beluk puisi. Apalagi tadi juga udah lihat kan beberapa contoh puisi dari penyair-penyair hebat Indonesia. Sekarang aku tuh mau ngasih tahu bahwa aku dan Kak Sofwah mau ngadain lomba menulis puisi. Yeay! Cara ikutannya gimana tuh Kak? Oke, disimak baik-baik ya peraturan berikut ini. Yang pertama, semua siswa SMP Pesantren Al-Amin wajib untuk mengikuti lomba ini. Yang kedua, setiap siswa memilih salah satu dari ketiga tema berikut: pahlawan, kasih sayang, dan diri sendiri. Yang ketiga, format dan panjang puisi tidak ditentukan alias bebas. Yang keempat, puisi ditulis di kertas dan wajib terdapat nama penulis dan juga judul puisi. Yang kelima, batas pengumpulan puisi adalah hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021. Oke, itu dia tadi peraturan-peraturannya. Nanti aku dan Kak Sofwah akan melihat, membaca, dan juga menilai hasil karya kalian. Nanti kami akan memilih 3 orang untuk jadi pemenang. Hadiahnya apa? Rahasia dong. Yang jelas hadiahnya itu insya Allah akan bermanfaat bagi kalian. Tapi spesial untuk juara pertama akan mendapat buku kumpulan puisi karya Djoko Pinurbo yang berjudul Buku Latihan Tidur. Yeay! Nah, sekian informasi yang bisa aku sampaikan. Aku harap dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan serta melatih kreativitas kalian dalam berkarya sastra. Selamat menulis puisi semuanya, aku tunggu karya kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!